Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu topik yang penting di dalam teologia, yaitu mengenai sola scriptura. Di dalam studi mengenai pemikiran dari bapak-bapak gereja di era reformasi, kita belajar bahwa ada beberapa prinsip pokok ajaran yang diformulasikan ulang. Nah, bukan diciptakan, tapi diformulasikan ulang mengenai pokok-pokok iman Kristen yang mendasar. Nah, itu yang disebut dengan beberapa terminologi, yaitu sola scriptura yang hari ini kita akan bahas, lalu juga sola gratia, sola fide. Ada juga yang menambahkan solo Christo dan juga soli Deo Gloria. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai salah satu prinsip di dalam pokok teologia yang diformulasikan oleh bapak-bapak reformasi, yaitu mengenai sola scriptura. Nah, ini adalah terminologi yang berasal dari bahasa Latin yang mengatakan bahwa hanya Alkitab. Nah, itu. Jadi istilah sola artinya hanya, scriptura adalah Alkitab. Nah, jadi bapak-bapak reformasi mereka memformulasikan kembali sebuah pokok ajaran di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa hanya Alkitab yang menjadi standar. Standar apa? Standar daripada kebenaran yang boleh dipegang atau yang harus dipegang. Bukan sekedar boleh dipegang, tapi harus dipegang baik oleh gereja ataupun oleh orang-orang percaya. Nah, maka di dalam ajaran mengenai sola scriptura, nah di situ para tokoh reformasi atau kita juga menyebutnya sebagai reformator, nah mereka mengatakan bahwa hanya Alkitab. Nah, berarti waktu hanya Alkitab mereka berkata bahwa tidak ada institusi apapun yang boleh menetapkan kebenaran di luar apa yang Alkitab nyatakan, karena Alkitab adalah standar tertinggi dari kebenaran. Nah, itulah sebabnya maka di dalam merumuskan ulang apa yang menjadi pokok ajaran di dalam kitab suci mengenai apakah itu kitab suci, maka para bapak reformasi, para reformator, mereka kembali menggali apa yang Alkitab ajarkan tentang Alkitab, tentang kitab suci. Dan waktu kita membaca mengenai kitab suci, dari kitab suci, maka kita belajar sebuah pokok kebenaran yang penting, bahwa pertama, kitab suci itu menyatakan bahwa dirinya adalah firman Allah. Nah, maka kalau kita membaca misalnya saja dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di situ Rasul Paulus dia menggunakan sebuah terminologi yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai segala tulisan. Nah, segala tulisan adalah diilhamkan Allah. Nah, di dalam terjemahan di dalam bahasa Yunani, istilah segala tulisan itu menunjuk bukan kepada segala macam tulisan, karena istilah tulisan atau grapha di dalam terminologi Yunani itu selalu menunjuk kepada kitab suci. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa yang disebut sebagai kitab suci, grapha itu dikatakan dia adalah theos pnostos. Nah, istilah theos pnostos itu sebenarnya digunakan untuk menunjukkan kepengarangan Allah di balik kepenulisan Alkitab. Atau istilah theos pnostos seringkali terjemahkan dinafasi Allah. Nah, istilah dinafasi tentu memiliki pengertian bahwa di balik para penulis Alkitab, ketika mereka menuliskan Alkitab, nah di balik itu ada pribadi Allah yang bekerja. Nah, jadi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa dirinya adalah firman Allah. Kenapa firman Allah? Karena Allah ada di balik setiap para penulis Alkitab. Nah, hanya pertanyaannya adalah apa konsekuensinya ketika kita berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah? Artinya karena satu-satunya ukuran kebenaran itu adalah Allah sendiri. Allah lah yang berhak di dalam menentukan apa yang benar dan tidak bagi segala sesuatu. Maka karena hanya
karena hanya Alkitab yang merupakan adalah firman Allah, maka hanya Alkitab yang merupakan tolak ukur daripada kebenaran. Nah, kita tentu ingat mengenai peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden. Di sana Tuhan memberikan sebuah perintah kepada manusia supaya manusia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan salah satu pertanyaan yang signifikan di sini adalah, apa sebenarnya signifikansi daripada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Apakah itu sekedar buah? Nah, maka jawabannya adalah, maka buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu merepresentasikan mengenai hak di dalam menentukan yang baik dan yang jahat. Nah, manusia tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa? Karena pengetahuan ataupun yang berhak di dalam menentukan baik dan yang jahat itu adalah Tuhan, bukan manusia sendiri. Maka ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka itu merupakan sebuah representasi daripada keinginan manusia untuk menjadi seperti Allah, memiliki otoritas untuk menentukan baik dan yang jahat. Maka manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena manusia memang tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, maka ajaran sola scriptura bahwa hanya Alkitab yang memiliki otoritas yang kita terima sebagai satu-satunya tolak ukur dalam menilai sesuatu hal, apakah benar atau salah, maka itu adalah ajaran yang berasal dari apa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kita. Bahwa Anda dan saya, manusia, tidak punya otoritas dalam menentukan benar dan salah. Tetapi hanya Tuhan yang menentukan itu. Dan sebagai konsekuensinya, maka apa yang dinyatakan benar oleh Alkitab tidak boleh oleh manusia, oleh siapapun juga dianggap salah. Apa yang Alkitab sebutkan benar itu adalah benar. Apa yang Alkitab sebutkan salah tidak boleh kita anggap benar. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menentukan bagi diri kita sendiri benar dan salah. Manusia mengandalkan otoritas ataupun mengandalkan firman Tuhan di dalam menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Misalnya saja waktu Alkitab berkata kepada kita, menyatakan kepada kita sebuah prinsip yang sangat mendasar, bahwa yang namanya mabuk itu adalah salah. Manusia tidak boleh sampai mabuk, dimabukkan oleh anggur. Manusia tidak boleh sampai kehilangan kontrol atas tubuhnya, atas dirinya. Maka apapun yang alasan apapun yang kita mau kemukakan mengenai kecintaan seseorang terhadap minuman keras yang memabukkan, ketika kita berkata bahwa mabuk itu salah, maka mabuk tidak pernah bisa dibenarkan. Begitu juga dengan perceraian. Ketika Alkitab mengatakan bahwa perceraian itu salah, maka sampai kapanpun perceraian tidak pernah bisa dibenarkan. Kenapa? Bukan karena ini berbicara soal posisi teologi, posisi etika seseorang, tapi ini berbicara mengenai apa yang firman Tuhan ajarkan, bahwa pernikahan bersifat permanen. Maka karena Alkitab yang mengatakan itu, kita tidak bisa berkata bahwa perceraian menjadi benar. Nah, sebaliknya hal-hal yang Alkitab katakan sebagai hal yang benar tidak bisa kita salahkan. Ketika Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ini kebenaran. Maka kita kemudian tidak bisa mengatakan bahwa itu berlaku relatif hanya untuk orang Kristen, untuk orang yang non-Kristen berlaku kebenaran yang lain. Tidak, karena kebenaran Allah bersifat universal, mutlak bagi semua orang dan dalam segala keadaan, bahkan sepanjang zaman yang namanya kebenaran Tuhan itu tidak pernah bisa berubah. Nah, hanya persoalannya adalah kita barangkali bisa berkata bahwa di dalam kehidupan orang Kristen ada hal-hal yang kelabu sifatnya. Sifatnya tidak bisa dikatakan benar, tapi juga tidak bisa dikatakan salah. Artinya hal tersebut oleh beberapa orang disebut relatif. Nah, di dalam Alkitab memang kita juga menemukan ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu disebut sebagai sebuah kebebasan. Kita tidak salah waktu kita melakukan itu, tapi juga hal tersebut tidak selalu positif untuk kita. Misalnya saja orang-orang tertentu, mereka katakanlah percaya bahwa makanan tertentu tidak boleh dimakan. Misalnya saja daging babi dianggap tidak boleh dimakan karena
daging babi itu tidak sehat. Daging babi itu bisa menimbulkan kolesterol tinggi dan membuat orang sakit dan lain sebagainya. Nah, tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa makanan itu makanan itu sesuatu yang terkait dengan kebebasan kita. Orang boleh memakannya, dan juga orang tidak memakannya pun tidak ada masalah. Tidak membuat orang tersebut lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, tetap Alkitab juga berbicara kepada kita mengenai sebuah prinsip, yaitu jangan jadi batu sandungan. Karena Alkitab, betul Rasul Paulus berkata, ada banyak hal dalam kehidupan ini merupakan sebuah kebebasan. Tetapi, kalau kebebasan menjadi batu sandungan bagi orang lain, nah itu menjadi berdosa, maka jangan. Maka ketika orang Kristen misalnya saja, dia memiliki satu kebebasan tertentu. Nah, pertanyaannya adalah kebebasan tersebut jadi batu sandungan nggak bagi orang lain? Apakah orang Kristen boleh nggak dia pergi misalnya saja pergi ke main biliar misalnya? Maka jawabannya adalah itu merupakan bagian daripada kebebasan orang mau pergi main biliar, mau pergi ke bioskop, mau apapun yang dilakukan selama itu sesuatu yang tidak betul-betul salah, ataupun sesuatu yang merupakan sebuah kebebasan, maka prinsip yang berlaku adalah apakah itu jadi batu sandungan enggak? Kalau Anda dan saya dengan pergi main biliar ke tempat-tempat tertentu dan itu jadi batu sandungan bagi orang tua saudara misalnya, bagi orang-orang Kristen yang tidak siap melihat saudara main biliar di tempat-tempat tertentu, maka itu jadi batu sandungan. Maka Alkitab berkata, kalau itu jadi batu sandungan, maka kita tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena itu menghancurkan orang yang memiliki iman lebih lemah daripada kita. Maka di dalam Alkitab ada prinsip-prinsip yang menolong kita di dalam menjalani kehidupan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sola scriptura sekali lagi mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang penting. Bahwa di dalam kita menilai segala sesuatu, kita mendasarkan bukan berdasarkan kita suka atau tidak, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Alkitab nyatakan. Kalau Alkitab menyatakan hal itu benar, maka kita tidak boleh menyalahkannya. Kalau Alkitab menyatakan itu salah, kita tidak boleh membenarkannya. Kalau Alkitab tidak menyatakan tentang hal tersebut, pertanyaannya apakah itu jadi batu sandungan atau tidak dalam kehidupan kita. Kalau tidak menjadi batu sandungan, silahkan dilakukan, nggak ada masalah. Tapi kalau jadi batu sandungan, jangan pernah lakukan, karena itu menjadi dosa ketika itu merusak orang lain. Kiranya pembelajaran yang pendek ini mengenai sola scriptura boleh menolong kita untuk boleh mengerti bagaimana kita dapat menilai kehidupan, menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.